Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Assalatu wassalamu ala khairil anam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah untuk bertemu dengan bulan yang suci dan melaksanakan ibadah di bulan yang suci. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatul utmah, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa beribadah di bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal muradu bi qiyami ramadhana salatut tarawih wa tafaqul ulama ala istihbabiha. Dalam penafsiran hadis tersebut, ulama sepakat yang dimaksud tersebut adalah salat sunnah tarawih, dan semua ulama sepakat menghukumi bahwa sholat tarawih adalah termasuk sholat yang disunnahkan. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kami tidak akan membahas jauh apa itu sholat tarawih, lebih kepada kenapa tradisi kita selama ini ketika kita sholat tarawih selalu dibarengi dengan sholat witir 3 rakaat. Apakah itu disunahkan juga di bulan Ramadan ataukah bagaimana sebenarnya hukum dari sholat sunnah 3 rakaat setelah sholat tarawih? Sebelum membahas lebih dalam, mungkin kita perlu ketahui dulu apa itu sholat sunnah witir. Dari segi bahasa, witir berarti ganjil. Dari segi bahasa, witir itu berarti ganjil. Jika dalam secara istilah, sholat witir itu sholat yang dilakukan dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Fungsi dari sholat witir sendiri itu dilakukan untuk menutup dari ibadah-ibadah sholat malam yang telah kita lakukan sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Ij'alu akhira sholatikum bil laili witron. Jadikanlah kalian semua dari akhir sholat kalian di malam hari dengan sholat witir. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir itu sama persis dengan sholat tarawih, dilakukan setelah kita melaksanakan sholat isya sampai terbitnya waktu fajar. Tadi sudah dibahas, sholat witir itu adalah sholat yang ganjil, jadi minimal melaksanakan sholat witir itu adalah 1 rakaat, kemudian maksimalnya melaksanakan sholat witir dengan 11 rakaat. Ada dua pendapat cara melaksanakan sholat witir. Pendapat yang pertama, melaksanakan sholat witir dengan cara 2 rakaat kemudian ditambah 1 rakaat. Ada yang langsung melaksanakan 2 rakaat, yang terakhir langsung 3 rakaat. Kedua pendapat tersebut sama-sama boleh dilakukan dan pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi dalam mazhab Imam Syafi'i lebih dianjurkan untuk melakukan sholat witir dengan cara 2 rakaat, kemudian yang terakhir ditambah dengan 1 rakaat. Nah, itu penjelasan dari sholat witir. Kembali ke pembahasan pertama tadi, kenapa di kebiasaan kita setelah melaksanakan sholat taraweh ditambah dengan sholat witir? Karena pada masa zaman sahabat ada 2 sahabat yang melaksanakan sholat witir dengan cara yang berbeda. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu selalu melaksanakan sholat witir sebelum tidur setelah sholat Isya. Dan sahabat Umar bin Khattab, beliau selalu melaksanakan sholat witir setelah tidur. Kemudian keduanya bertemu dan bertanya, manakah yang benar, sahabat Abu Bakar ataukah sahabat Umar? Keduanya sowan, bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian apa kata Nabi? Nabi menjawab, yang dilakukan sahabat Abu Bakar itu termasuk orang yang berhati-hati. Dalam tanda kutip, berhati-hati, takut kalau tidak bangun dan tidak melaksanakan sholat witir. Yang dilakukan sahabat Umar itu termasuk dari orang yang yakin bahwa dia bisa melaksanakan sholat witir setelah bangun tidur. Kenapa kebiasaan kita melaksanakan sholat witir setelah taraweh? Udah bisa dijawab ya. Berarti kita termasuk yang meniru sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Hal tersebut juga dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan yang juga meniru Abu Bakar. Kemudian sahabat Ali, beliau lebih condong masuk kepada sahabat Umar yang melaksanakan sholat witir setelah tidur. Nah, kalian mau tim mana, Abu Bakar atau tim Umar? Kemudian timbullah pertanyaan, ketika kita sudah melaksanakan sholat witir, apakah kita diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah malam seperti sholat tahajud, sholat hajat? Berdasarkan hadis yang telah disebutkan di awal, sholat witir itu sebagai sholat penutup dari sholat malam. Dan setelah melaksanakan sholat witir, apakah kita boleh sholat malam lagi? Di dalam Hasyiyah Al-Bajuri juz 1 halaman 102 disebutkan, jikalau kita sudah melaksanakan sholat witir, kemudian kita ingin melaksanakan sholat tahajud, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan apa? Yang tidak diperbolehkan berdasarkan hadis li khobarin la witroni fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi setelah kita melaksanakan sholat witir, kita masih diperbolehkan untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat tasbih, ibadah-ibadah sholat malam. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat witir kedua kalinya. Kenapa? Karena secara bahasa witir itu ganjil jika dilakukan dengan 3 rakaat setelah sholat taraweh. Kemudian di malam hari kita juga melaksanakan sholat witir 3 rakaat, maka itu tidak hasil menjadi sholat witir, karena 3 tambah 3 menjadi 6. Sedangkan witir itu sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil gitu. Kesimpulannya, kita itu sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat witir baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Adapun yang kita lakukan melaksanakan sholat witir setelah sholat taraweh
itu termasuk ittiba atau mengikuti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan termasuk ibadah yang diterima oleh Allah, dan kita semua mendapatkan fadilatu Ramadan, fadilatu syahrus siyam di dalam bulan yang suci ini, dan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.